Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifkina Putra dengan NPM 101200050 dari kelas C4 Manajemen. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang loyalitas konsumen. Nah, sebelumnya apa sih loyalitas itu? Loyalitas menurut Sutisna pada tahun 2003 adalah sikap menyenangi suatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek tersebut sepanjang waktu. Nah, adapun definisi secara umum tentang loyalitas konsumen atau customer loyalty, yaitu wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan kontinu atau terus-menerus karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang digunakan. Nah, customer tersebut akan cenderung timbul rasa untuk merekomendasikan produk atau jasa tersebut ke orang lain agar mereka juga dapat merasakan apa yang dia rasakan saat menggunakan produk ataupun jasa yang digunakan. Nah, adapun manfaat dari loyalitas menurut Kotler, Hayes, dan Bloom dalam Bukhari Alma, penulisannya seperti yang di samping saya ini, Bukhari Alma pada tahun 2002. Ada 6 alasan mengapa perusahaan harus menjaga dan mempertahankan konsumennya. Yang pertama, pelanggan yang sudah ada memiliki prospek yang lebih besar untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan. Itu yang pertama. Karena seseorang yang sudah loyalitas atau customer atau konsumen yang sudah loyalitas terhadap perusahaan tersebut, dia tidak akan beralih ke perusahaan ataupun produk yang lain gitu. Dia akan terus-menerus di perusahaan tersebut secara konsisten dan akan menggunakan dan membeli produk-produknya. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menjaga dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih kecil daripada mencari pelanggan baru. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena sebuah perusahaan ketika ingin menjangkau customer yang baru atau konsumen yang baru, perusahaan tersebut harus mengeluarkan uang untuk biaya promosi, entah itu dengan cara sosialisasi atau dengan cara yang berbentuk iklan. Nah, akan tapi ketika perusahaan itu sudah memiliki customer atau konsumen yang loyal, biaya untuk hal-hal seperti promosi tersebut itu sangat dikurangi. Maka manfaat untuk ke perusahaannya itu akan menjadi lebih efisien dalam mengeluarkan biaya. Nah, yang ketiga, pelanggan yang percaya kepada suatu lembaga dalam suatu urusan bisnis cenderung akan percaya juga pada urusan bisnis yang lain. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika customer tersebut loyal terhadap perusahaan, maka trust to trust atau kepercayaan, saling percaya itu akan ada gitu, akan timbul gitu, entah dari perusahaannya atau dari customernya. Maka dari itu ketika perusahaan membangun bisnis lain ataupun membangun cabang lain, konsumen yang loyal ini pasti akan menyerbu cabang dari bisnis tersebut. Karena itu tadi, ketika kepercayaannya sudah dibentuk gitu kan ya, saling percayanya atau trust to trustnya sudah dibentuk, maka itu akan sangat mudah untuk perusahaan dan itu akan memberikan keuntungan. Nah, yang keempat, jika sebuah perusahaan lama memiliki banyak pelanggan lama, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan karena adanya efisiensi. Nah, ini seperti yang tadi ya, seperti yang nomor 2 tadi. Nah, seperti itu. Yang kelima, pelanggan lama tentunya lebih banyak memiliki pengalaman positif yang berhubungan dengan perusahaan, sehingga mengurangi biaya psikologis dan sosialisasi. Nah, ini juga sama seperti yang kedua tadi. Nah, jadi
akan sangat mudah gitu kan ketika konsumen itu sudah loyal terhadap perusahaan itu, maka perusahaan tidak perlu mengupayakan hal-hal lain lah seperti sosialisasi ataupun yang lainnya, karena kepercayaannya dari konsumen tersebut udah terbentuk terhadap perusahaan. Nah, yang keenam, yang terakhir, pelanggan lama akan berusaha membela perusahaan dan mereferensikan perusahaan tersebut kepada teman-teman maupun lingkungannya. Seperti pada definisi tadi ya, seseorang yang sudah mulai loyal itu akan merekomendasikan ke teman-temannya atau ke siapapun orang-orang terdekatnya untuk sama-sama merasakan apa yang dia rasakan, manfaat yang dirasakan, tentunya tentang manfaat ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun cara meningkatkan loyalitas dari konsumen, ada 5 cara. Yang pertama yaitu membangun komunikasi. Nah, komunikasi itu hal yang paling penting ya dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena apa? Karena dari komunikasi tersebut akan tercipta solusi dari kedua belah pihak, entah itu dari konsumen atau dari perusahaan, dan solusinya itu akan saling menguntungkan terhadap keduanya. Dan ada juga yang lain yaitu untuk mempererat juga silaturahmi antar perusahaan dan konsumen gitu kan, silaturahmi sih bahasanya ya, untuk lebih dekat lagi lah. Nah, itu yang pertama ya. Untuk yang kedua itu menciptakan sebuah inovasi. Nah, pasti ketika konsumen itu sudah loyal terhadap perusahaan, dia akan menuntut untuk menuntut dan menunggu apa sih yang baru gitu dari perusahaan tersebut. Maka dari itu perusahaan tersebut akan terus berinovasi untuk memuaskan pelanggannya. Nah, yang ketiga itu aktif dalam media sosial. Nah, hal ini itu sangat perlu ya, karena untuk menjangkau konsumen supaya konsumen itu lebih dekat lagi dan memberikan pelayanan kepada konsumen yang sangat baik, sehingga konsumen tersebut akan merasa terus puas gitu dengan pelayanan yang diberikan. Nah, yang keempat itu meminta review atau feedback. Nah, kepada customer lama atau konsumen yang loyal atau konsumen lama itu agar perusahaan bisa memberikan sebuah inovasi, maka sebuah perusahaan itu meminta review atau feedbacknya kepada konsumen tersebut. Apa yang harus dibenahi, apa yang kurang, dan apa yang harus dipertahankan. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima itu membuat promosi. Nah, membuat promosi ini maksudnya membuat event-event yang akan membuat event-event yang menarik yang akan lebih memuaskan lagi kepada konsumen yang loyal tadi. Nah, seperti itu. Itu 5 cara untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, untuk sekarang ini adalah salah satu contohnya ya, salah satu contoh loyalitas terhadap sebuah perusahaan bank, yaitu Bank Mandiri. Seperti yang kita ketahui ya, itu Bank Mandiri itu adalah salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia, yang mempunyai visi yaitu menjadi partner finansial pilihan utama Anda, dan mempunyai misi menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel dalam yang menjadi bagian hidup dari nasabah. Nah, adapun nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Bank Mandiri. Yang pertama yaitu amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua itu kompeten, harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas perusahaan. Yang ketiga yaitu harmonis, saling peduli dan menghargai sebuah perbedaan. Keempat adalah loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, yang selanjutnya itu ada adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Nah, saya akan memberikan sebuah pendapat
tentang pelayanan-pelayanan dan sedikit pendapat tentang Bank Mandiri. Karena di sini saya juga pengguna Bank Mandiri ya. Nah, kantor Bank Mandiri yang pernah saya kunjungi yaitu yang cabangnya yang berada di Burangrang. Nah itu. Nah di situ saya akan membuat KIP kuliah di sana. Jadi untuk pembuatan rekeningnya harus ke kantor cabangnya dan itu sama-sama diselenggarakan oleh kampus secara serentak ya. Nah menurut saya, ini opini pribadi ya, menurut saya mulai dari pelayanan awal yaitu di security atau keamanannya itu sangat ramah dan baik. Karena ketika datang ke sana gitu ya dengan bawa berkas, itu kan saya bingung tuh mau kemana gitu kan ngasihinnya gitu. Nah di situ dibantu oleh satpamnya gitu atau oleh securitynya dan dikumpulkan semuanya di security, dan security itu akan mengasihkan ke dalam gitu ke tellernya. Nah jadi di situ saya tinggal nunggu apa sih, dan di situ tinggal nunggu nomor antrian. Nah untuk di dalam kantornya itu sangat nyaman ya, ruangannya ber AC gitu. Akan tetapi posisi tunggu yang saya rasakan di sana itu kurang baik gitu, karena kita menunggu di salah satu sudut agak menyudut gitu ruangannya gitu. Atau mungkin itu hanya untuk pengguna KIP kuliah aja gitu. Nah ketika dipanggil teller, saya bicara dengan tellernya itu sangat ramah ya, beliau membantu apa yang saya belum ketahui gitu. Nah seperti itu untuk pelayanannya dan segala macamnya itu sangat baik ya, dan saya merasa pas gitu ketika ada pelayanan di sana. Dan sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun menggunakan Bank Mandiri gitu. Nah sekian pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.